Ini dia Radio Beranda NKRI Nunukan yang dipancarluaskan di Jalan TVRI Haji Daeng Toba, Gang Kelapa, nomor 097, RT 20, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kami hadir di frekuensi 106.6 MHz dan radio online beranda nkri.radio12345.com. NKRI di hati, radio beranda NKRI selalu di hati. 106.6 Radio Beranda NKRI yang dipancarluaskan di Jalan TVRI Haji Daeng Toba, Gang Kelapa, RT 20 nomor 97, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Selamat siang para pendengar semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini kembali lagi bersama dengan saya Mary di ruang dengar Anda. Namun ada sesuatu yang berbeda di siang hari ini ya. Saya tidak menemani Anda dalam program musik, tetapi saya akan menemani Anda dalam program Just Talk. Dan untuk di siang hari ini, Mary juga tidak sendiri pastinya. Ada narasumber kita yang hebat pasti. Ada dengan Bapak Kaharudin. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Mary. Ya, dan selamat siang untuk seluruh pendengar Radio Beranda NKRI ya. Oke, baik. Itu dia ya, sudah mendengarkan suara dari Pak Kaharudin selaku Kepala Dinas Kominfotik Nunukan. Iya. Dan untuk pada siang hari ini Pak, kita sesuai dengan tema yaitu Perandis Kominfotik Nunukan ya, menjelang pemilu tahun 2024 Pak. Iya. Oke, mungkin bisa perkenalan lebih lagi Pak mengenai namanya, selaku apa gitu Pak. Boleh, baik saudara pendengar Radio Beranda NKRI yang saya hormati dan siapa saja bisa menangkap siaran ini, bahwa saya Kaharudin, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nunukan, sebelumnya adalah Kepala BKPSD Kabupaten Nunukan dan juga pernah sebagai Kepala Bagian Humas, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, dan saya kira masih ada itu di pemerintahan. Belum lagi di kegiatan sosial pernah sebagai pimpinan, sekretaris pimpinan daerah Muhammadiyah, ketua Ikatan Pencaksilat Kabupaten Nunukan, dan beberapa lagi organisasi lain yang pernah dipercaya ke saya. Dan yang lebih saya ingat itu adalah dunia jurnalistik itu adalah dunia saya juga. Jadi sesuatu yang sangat membanggakan, menyenangkan bisa diundang ke Radio Beranda NKRI untuk kita diskusi-diskusi terkait dengan bidang tugas saya pada saat ini. Oke. Iya. Baik, berarti berlatar belakang jadi seorang jurnalistik juga ya Pak ya? Iya. Oke. Lebih banyak pengalaman pastinya nih jam terbangnya. Adalah sedikit. Adalah sedikit ya Pak ya? Itu. Oke, terkait pembahasan kita mengenai peran Diskominfotik Nunukan menjelang pemilu 2024. Mungkin bisa saya menanyakan pertama nih Pak mengenai pandangan Bapak mungkin mengenai pemilu 2024 nih, jelang pemilu, seperti apa pandangan Bapak saat ini? Oh iya, jadi pemilu sesungguhnya bukan sesuatu yang menakutkan. Harusnya kita hadirkan sebagai sesuatu yang sangat menyenangkan. Ya, karena kenapa? Pada pemilu inilah kita akan bisa memilih wakil-wakil rakyat kita. Kita juga bisa memilih pemimpin kita, baik di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Nah, makanya sebenarnya pemilu itu didesain bagaimana menjadi satu pesta bagi masyarakat untuk bisa mewujudkan kedaulatannya, gitu kan? Dan lewat pemilu ini kita tunjukkan bahwa kita ini adalah negara demokrasi. Artinya sebagai negara demokrasi, maka segala sesuatunya itu tergantung dari pilihan rakyat. Nah, oleh karena itu saya pikir tahun 2024 boleh dikata tahun yang luar biasa ya, karena sistem pemilu kita yang dulu-dulunya agak lain dengan 2024, karena 2024 ini kita di tahun yang sama akan memilih presiden wakil presiden,
akan memilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, akan memilih bupati, wali kota, gubernur secara serentak di seluruh Indonesia. Ya, artinya meskipun kita tahu persis bahwa pemilunya itu ya untuk presiden beda dengan pemilihan bupati. Kalau bupati, wali kota itu, gubernur nanti di bulan-bulan bulan November. Nah, itu kalau presiden kan nanti bulan Februari. Tapi yang jelas mestinya kita sambut pemilu ini dengan penuh sukacita. Siapapun kalau mau berbeda, mau mendukung si A, si B dan sebagainya, silahkan. Tidak ada halangan. Yang jadi masalah jangan karena ada perbedaan pilihan sehingga bikin masalah. Menyebarkan hoaks lah, menghina, memaki, itu masalah itu. Ya. Artinya kita sebagai pemilih belum sadar betul bagaimana posisi kita, di mana posisi kita, bagaimana peran kita, bagaimana seharusnya kita menempatkan diri. Nah, saya pikir tema yang diangkat oleh tim dari Radio Beranda ini luar biasa, bagaimana peran Kominfo. Nah, Kominfo ini kan adalah dinas yang dibentuk tahun 2017 oleh Bupati Nunukan dalam rangka bagaimana menerapkan keterbukaan informasi publik. Jadi bagaimana keterbukaan informasi publik itu bisa kita laksanakan sebagai perintah undang-undang. Jadi tidak ada lagi kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus kita tutupi sepanjang itu berkaitan dengan kepentingan publik, menggunakan anggaran-anggaran dari publik, maka itu harus diumumkan kepada publik. Dan saya pikir ini salah satu peran dari Dinas Kominfo, bagaimana menjamin keterbukaan informasi publik di daerah. Kemudian bagaimana bisa mendesain tersedianya data-data yang berkaitan dengan data-data pembangunan daerah, data-data kebutuhan masyarakat dalam rangka kebutuhan untuk menjadi acuan atau referensi pada pengambilan kebijakan. Kemudian satu lagi fungsinya adalah bagaimana menjamin terwujudnya digitalisasi di lingkungan pemerintah. Saat ini kan kita sudah masuk di era 4.0 atau 4.0. Nah, di era ini teknologi digital berkembang sangat pesat, termasuk radio kita sudah radio digital, kemudian sudah online dan sebagainya. Dan satu misi dari Dinas Kominfo adalah bagaimana menjamin proses digitalisasi dalam rangka mempercepat layanan publik di Kabupaten Nunukan. Saya kira itu sebagai pembuka. Oke, baik. Sudah dipaparkan langsung ya mengenai peran-peran Diskominfotik menjelang pemilu 2024. Dan tentunya dengan banyak pandangan-pandangan di luar sana tentang pemilu 2024 diharapnya dapat mengambil kebijakan yang baik juga ya Pak ya, seperti itu ya. Oke, baiklah. Seperti yang Bapak katakan mengenai digitalisasi, tentunya berkenaan dengan teknologi, media sosial yang terus berkembang ya Pak ya di dunia ini ya Pak ya. Mungkin berbarengan juga ya pastinya dengan berita-berita yang hoax mungkin, yang tidak baik, misalnya mengandung paham-paham nilai-nilai radikalisme terhadap misalnya suatu kandidat, calon, dan sebagainya. Nah itu mungkin bagaimana pendapat Bapak itu? Kita memasuki gerbang digital di era 4.0 ini adalah sebuah keniscayaan kultur dan keniscayaan sejarah. Tidak bisa kita hindari. Karena perkembangan teknologi informasi yang sangat luar biasa. Itu ya. Artinya siapapun, kelompok masyarakat manapun, dari petani, dari birokrat, ya, dari TNI Polri, dari anak sekolahan, itu tidak bisa menghindar dari proses perkembangan teknologi informasi ini yang membawa ke digitalisasi. Nah, yang jadi masalah sekarang seperti apa kesiapan kita menghadapi itu? Keterbukaan informasi sudah sangat luar biasa. Media darling, media publik, media sosial juga berkembang sangat luar biasa. Nah, bagaimana harus menyaring ini? Saya pikir yang pertama harus dilakukan adalah oleh setiap orang, setiap kelompok, setiap elemen masyarakat harus terlibat secara aktif bagaimana mengawasi proses keterbukaan informasi. Ya, orang tua tentu harus jaga anaknya. Bagaimana caranya supaya bisa menggunakan media media sosial ini secara bijak.
Jangan disalahgunakan. Karena ada juga manfaatnya, banyak juga manfaatnya media sosial. Banyak, ada bahkan bisa berbisnis, ya, bahkan bisa menyalurkan bakat minatnya begitu banyak. Itu orang bisa jadi selebritis, bisa, gitu ya. Kalau orang gunakan ke arah positif. Tetapi kan digitalisasi ini kan seperti silet bermata dua, ya. Jadi semua sisi ada matanya. Mau sisi positif, mau sisi negatif. Nah, kalau kita gunakan sisi positifnya, saya pikir manfaatnya memberikan manfaat sangat luar biasa. Tetapi kalau menggunakan sisi negatifnya, pasti memberikan dampak yang sangat, ya tergantung mau dampak apa gitu. Tetapi bisa dampak jelek gitu. Bisa memecah belah persatuan, bisa merusak mentalnya dan sebagainya. Bisa pokoknya banyak hal lah bisa terjadi kalau kita salah gunakan. Nah, kaitannya dengan Dinas Kominfo sebagai dinas yang memang mewadahi atau salah satu bidang tugasnya adalah bagaimana bisa mengawasi media sosial, pengguna media sosial di masyarakat ini. Ya, jadi ya tentu yang kami lakukan selama ini ya lebih banyak kita lakukan sosialisasi, terutama ke generasi muda, ya, yang rentan bisa menyalahgunakan media sosial ini. Bahwa ya di sekolah, di SMP, SD kita sampaikan, ada tim kami dari Kominfo melakukan itu. Dan juga beberapa kali memang diminta jadi narasumber ketika ada sosialisasi berkaitan dengan bijak menggunakan media sosial. Gitu. Jadi itu salah satu yang kita lakukan, melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok yang rentan ini. Nah, termasuk bukan hanya ke ke anak-anak sekolah, bukan hanya ke mereka, tetapi juga masyarakat lain. Makanya kami di Kominfo juga ada semacam media portal media yang kita juga isi dengan informasi yang diantaranya adalah sosialisasi berkaitan dengan bijak menggunakan media sosial ini. Itu yang kami lakukan. Berarti tindakan yang dilakukan dari Diskominfotik salah satunya seperti mengedukasi gitu ya Pak ya? Mengedukasi. Dan lebih targetnya ke anak-anak muda ya Pak ya? Iya. Lalu Pak, misalnya nih kalau memang anak-anak muda sudah pasti untuk media sosial itu sudah pastinya aktif ya Pak ya? Iya, aktif. Namun bagaimana dengan masyarakat kita yang umur ke atas gitu nah Pak? Yang mungkin agak jauh dari media sosial. Nah, untuk Diskominfotik sendiri untuk memberikan edukasi terkait menjelang pemilu yang baik di 2024 ini seperti apa untuk mereka? Jadi begini, karena namanya pemerintah pasti pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan formal, ya, pendekatan formal. Artinya kegiatan seperti sosialisasi ini tidak hanya kita lakukan dalam bentuk misalnya ada event atau ada kegiatan dalam bentuk sosialisasi gitu kan, tetapi dalam sambutan bupati juga itu disampaikan. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan masyarakat, itu juga disampaikan bagaimana sambutan-sambutan. Itu kita biasa komunikasi dengan pihak Prokopim yang menyusun dan mengatur bagaimana tersedianya sambutan-sambutan pimpinan. Biasa juga diserahkan ke saya untuk bisa membuat itu, ya, menyusun pidato yang sifatnya, ya, bagaimana menitip pesan itu supaya sampai ke masyarakat. Kemudian melalui di media sosial juga kita lakukan hal yang serupa. Ya, kemudian kalau ada pertemuan di masyarakat di kecamatan, di mana pertemuan sambutan-sambutan melalui misalnya tim penggerak PKK, itu semua kita titipkan supaya harus disampaikan mengenai pentingnya bagaimana secara bijak bermedia sosial, bagaimana kita mempersiapkan diri mengikuti pemilihan umum, bagaimana kita harus menyikapi perbedaan-perbedaan terhadap pemilihan umum. Itu sudah disampaikan. Itu selalu kita sampaikan soal itu, karena yang bisa menjaga bagaimana proses pemilu, bagaimana informasi atau bagaimana kondisi masyarakat bisa terjaga secara kondusif dan sebagainya, tentu kan pemerintah punya tanggung jawab di sana untuk mengingatkan, dan bukan hanya di level pimpinan, level bupati, tapi juga sampai di semua level birokrasi, mulai dari bupati, kemudian camat, lurah, desa, dan sebagainya sampai ke RT itu disampaikan. Dan saya pikir kami juga biasanya dipanggil nanti mungkin menjelang itu, ya,
oleh teman-teman dari Bawaslu, dari KPU misalnya untuk bersama-sama dengan teman dari Kesbang ya biasanya yang memfasilitasi bagaimana supaya penyelenggaraan pemilu itu bisa berjalan dengan baik dan masyarakat bisa menyambutnya dengan penuh sukacita ya. Kemudian bagaimana supaya penyebaran informasi yang sifatnya membangun bisa dikembangkan, kemudian sifatnya bisa memecah belah, bisa kalau perlu bisa betul-betul ditekan jangan sampai terjadi. Karena kita tahu persis pendidikan masyarakat kita atau tingkat kemampuan masyarakat kita di dalam menyerap informasi itu kan belum setara, masih banyak range-nya perbedaan-perbedaan yang tentu membutuhkan waktu untuk bisa mendapatkan kesamaan persepsi terhadap informasi yang berkembang. Gitu. Baik, berarti melakukan segala cara lah ya Pak ya? Ya, segala cara yang baik ya dan yang dibenarkan oleh hukum karena kita juga ini pemerintah kan bekerjanya pakai regulasi, pakai aturan gitu. Ya. Dan misalnya nih Pak ada konten hoax atau negatif yang didapatkan mungkin selama ini mungkin sudah pernah ada ya Pak ya, apalagi menjelang pesta demokrasi ini kurang lebih 4 bulan lagi ya, tinggal sedekat lagi mungkin sudah pernah dinemukan terjadi konten hoax dan sebagainya, mungkin itu seperti apa Pak? Ya terserang saya pernah dipanggil oleh Bapak Kapolsek ya terkait dengan banyaknya penyalahgunaan media sosial, misalnya Facebook, penipuan dilakukan oleh ada penipuan melalui misalnya media sosial, WA dan sebagainya, kemudian melalui Facebook dan sebagainya itu pernah saya dipanggil dan kami berkomunikasi soal itu. Ya, dan beliau Pak Kapolsek seperti itu meminta pikir seperti apa peran Diskominfo ya supaya hal-hal kriminal seperti ini bisa kita tanggulangi. Jadi saya komunikasi dengan beliau karena beliau memang punya perhatian sangat luar biasa Pak Kapolsek. Waktu itu sekarang kalau tidak salah beliau diangkat jadi Kasat Narkoba ya. Itu dia pernah dipanggil oleh beliau. Terus saya sampaikan bahwa memang Pak dari segi kewenangan kami terkait hal-hal yang kriminal seperti itu belum sampai di situ. Ya belum sampai di situ. Itu memang delik aduan jadi maksudnya ke wilayah kepolisian. Tapi terkait dengan banyaknya informasi yang saling menjatuhkan pada saat pemilu itu juga tidak bisa kita hindari. Dan rata-rata yang mereka menggunakan akun bodong gitu, akun palsu, akun gitu. Mungkin kita berteman tapi kita tidak tahu ini pelakunya gitu. Iya. Dan ini memang satu masalah yang saya pikir perlu diselesaikan, perlu dicari jalan penyelesaiannya. Mungkin kita butuh alat yang canggih untuk bisa mendeteksi siapa pelakunya. Kemudian bagi yang dirugikan itu bisa melaporkannya ke jalur hukum karena itu sifatnya delik aduan ya. Nah ini memang untuk memberantas betul-betul berkaitan dengan penyalahgunaan media sosial ini memang kita masih butuh sinergitas banyak pihak. Jadi dari pemerintah daerah, dari pemerintah pusat, provinsi dan juga dari pihak kepolisian karena di situ di dalamnya ada pelanggaran hukum, macam-macam ada menyangkut masalah etika dan sebagainya. Saya pikir ini betul-betul perlu diberantas bersama begitu. Iya. Oke, baik. Mungkin selama ini jika memang ada terjadi gitu Pak, mungkin apa tindakan gitu, baik secara hukum kah dari misalnya dari pihak Diskominfo sendiri atau seperti apa Pak penanganannya jika mendapatkan pelaku dari penyebar hoax tersebut? Ya jadi begini ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa hoax ini kan namanya juga hoax ini kan berita bohong. Berita yang tidak jelas seperti apa gitu kan. Nah pasti yang dirugikan itu kalau ada yang dirugikan tentu dia berhak untuk bisa mengadukan berita itu kepada pihak berwajib karena ini sifatnya delik aduan itu. Ya delik aduan ya. Nah bagaimana Dinas Kominfo menyikapi itu? Kami tidak punya regulasi untuk menindak mereka. Ya mereka punya HP sendiri gitu kan, bahkan dia bisa lari-lari kemana-mana sembunyi gitu kan. Nah itu, jadi tugas kami itu yang lebih banyak itu lebih pada sosialisasi, mengingatkan jangan sampai dilakukan karena kalau dilakukan ada konsekuensinya. Misalnya tadi konsekuensi hukum itu ada orang itu ngamuk-ngamuk menghina-hina di Facebook, dilapor di polisi ya sudah karena memang delik aduan apalagi ada sekarang undang-undang terkait dengan
bukan keterbukaan informasi publik, transaksi ITE, atau transaksi elektronik. Jadi kalau pakai undang-undang itu jauh lebih keras. Dan selama ini banyak pihak sudah menggunakan undang-undang itu untuk melaporkan orang-orang yang katakanlah tadi melakukan ujaran kebencian, menyebarkan hoaks dan sebagainya. Dan memang menggunakan undang-undang ini, undang-undang ITE ini, itu informasi dan transaksi elektronik. Itu jadi masih itu undang-undangnya. Dan di situ juga memang dijelaskan bahwa kalau misalnya ada dampaknya, misalnya merugikan orang lain, dia tidak minta maaf dan sebagainya, orangnya juga kalau minta maaf dia tidak dimaafkan, ya tentu konsekuensi hukumnya ada. Dan itu yang kami sampaikan biasanya kepada pendengar atau masyarakat kita, misalnya ada yang mengikuti atau ada satu kegiatan yang sifatnya mengingatkan berkaitan dengan pelanggaran di ruang publik atau katakanlah di media-media sosial dan sebagainya. Dan saya pikir ini harus selalu, dan saya juga bersyukur teman-teman media juga banyak membantu soal ini, baik dari media radio, media online, media cetak dan sebagainya, juga sama-sama menyuarakan itu. Dan saya pikir memang kita harus berantas bersama. Kominfo juga tidak bisa bergerak apa-apa tanpa dukungan teman-teman yang lain, tanpa dukungan teman-teman dari Beranda, Radio Beranda, ya dari lembaga LPS Radio Beranda, lembaga penyiaran swasta Radio Beranda dan sebagainya. Saya kira kita harus bekerja bareng, sinergis, harus ada sinergitas dan bersama-sama bagaimana membangun pemilu ini, bagaimana kita memasuki pemilu ini, bagaimana kita berpemilu, betul-betul berpesta dalam berpemilu, dan kita sambut dengan penuh sukacita pemilu ini. Gitu. Oke, baik. Dan mungkin ini Pak yang saya ingin tanyakan, adakah layanan fasilitas dari Diskominfotik mengenai sebagai ruang pengaduan masyarakat mengenai konten hoax, baik aplikasi atau website, ya, atau langsung ke pihak berwajib seperti itu Pak? Ya, jadi kalau misalnya begini, sebagai instansi publik ya, instansi pemerintah, memang pasti ada layanannya itu, layanan aduan ya, aduan masyarakat. Kami juga ada Facebook ya, ada Facebook di Dinas Kominfo, ada, silakan teman-teman buka. Kami juga ada portal Simpatik ya, portal berita juga itu bisa dipakai, bisa masuk juga di situ. Kemudian kita juga ada spam lapor untuk tingkat kabupaten. Itu bisa juga kita mengadu di situ. Tetapi berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya tadi delik aduan, itu kan urusannya pihak penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian. Intinya kalau kami Dinas Kominfo, bagaimana menyampaikan informasi itu kepada masyarakat secara benar. Jangan sampai informasi bias yang kita sampaikan. Jangan sampai informasi yang tidak sesuai dengan arah kebijakan pemerintah. Makanya kami Dinas Kominfo ini ya, dalam hal ini sebagai juru bicara Bupati Nunukan, juru bicara pemerintah daerah, tentu bagaimana menjelaskan kebijakan-kebijakan bupati atau kebijakan-kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat. Dalam banyak hal, bidang pertanian, bidang perekonomian, bidang apapun. Itu menjadi salah satu tugas kami untuk menjelaskan kepada masyarakat. Kemudian misalnya ada masalah di masyarakat dan sebagainya, kami juga Dinas Kominfo, ya karena juga melaksanakan fungsi publikasi, ya tentu kita juga mempublikasikan atau menjelaskan kepada masyarakat apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan penanganan masalah yang sedang dihadapi. Itu juga kami lakukan. Tetapi ya itu tadi kalau kaitannya dengan ada yang menjadi korban bullying dan sebagainya ya, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa dasar aturan untuk bisa mengatur itu adalah Undang-Undang ITE sebagai undang-undang yang selama ini digunakan bagi orang yang melakukan pelanggaran terkait dengan pelanggaran media-media online, media-media cyber dan sebagainya. Oke, baik ya. Pak. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan kita, dan di beberapa pertanyaan saya selanjutnya, mungkin ada pesan nih Pak kepada baik kandidat calon dari partai maupun kepada masyarakat, bagaimana bersikap ya dalam menjelang pemilu 2024. Oke, jadi yang pertama yang jelas tentu kami berharap, kami atas nama pimpinan berharap bahwa marilah kita sambut pemilihan umum yang saat ini prosesnya sedang berjalan
dengan penuh sukacita. Janganlah jadikan perbedaan itu sebagai sesuatu yang bisa memecah belah dan bisa menimbulkan permusuhan. Ya, karena kenapa? Proses pemilu ini memang terlihat panjang, tetapi sebenarnya singkat saja. Kewajiban kita hadir di TPS. Gunakan hak pilih kita. Setelah itu selesai. Silahkan kita mengawasi orang-orang yang kita angkat, yang kita pilih pada saat mereka melaksanakan tugas. Itu. Jadi apapun perbedaannya, apapun partainya, apapun warnanya, apapun bajunya, itu adalah saudara kita yang juga melaksanakan hak-hak konstitusionalnya dengan memilih atau dengan melaksanakan hak pilihnya. Nah, itu. Jadi pemilu ini kita jadikan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang menunjukkan kebinekaan kita tetap satu dalam kerangka bagaimana tetap kita menjaga, tetap kita berkomitmen untuk tetap NKRI harga mati. Tetap kita harus jaga NKRI ini. Karena proses pemilu adalah proses demokrasi dan proses demokrasi itu pasti kita dihadapkan kepada perbedaan termasuk pilihan. Dan jangan karena itu lantas kita terpecah belah. Persatuan tetap harus kita kedepankan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tentu saja Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Kita menjadi teras terdepan bagaimana menjaga marwah dan wajah Indonesia di wilayah utara Kalimantan, Pulau Kalimantan ini. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga itu. Makanya dalam perbedaan, dalam keragaman suku bangsa, karena Nunukan ini hampir semua suku bangsa ada di sini. Kita juga melakukan kontak-kontak budaya, kontak-kontak ekonomi, kontak-kontak sosial dengan negara tetangga. Kita tunjukkan yang terbaik buat negara tetangga, bahwa kami Indonesia, kami Nunukan di wilayah perbatasan ini satu bahasa, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa dengan saudara-saudara kita yang ada di pulau-pulau yang lain. Dan kami punya kekuatan, kami punya keyakinan untuk bisa lebih maju ke depan dengan persatuan yang kita bangun. Jadi mari kita jaga persatuan dan menjadi sebagai warga perbatasan yang membawa cermin kebaikan bagi kebaikan Indonesia bagi Nunukan di wilayah perbatasan ini. Kemudian yang ketiga adalah saya pikir ini juga momentum sangat luar biasa. Selamat ulang tahun yang kedua buat Radio Beranda NKRI. Luar biasa perkembangannya, sudah menjadi lembaga penyiaran swasta. Dan saya pikir ini salah satu radio siaran yang perlu kita sambut, perlu kita dukung, dan perlu kita selalu dengarkan bersama siaran-siarannya. Karena selalu membawa sesuatu yang baru bagi kita. Dan terutama kalau dengarkan suaranya Mbak Mary ya, itu luar biasa. Jadi mungkin ada pendengar kita lagi sakit gigi, tiba-tiba dengar suara Mbak Mary, diputarkan lagu-lagu yang menyenangkan, disampaikan informasi-informasi yang enak, kan langsung terobati sakitnya kan. Itu luar biasa. Kemudian saya pikir selama juga sudah secara online kan sudah 7 tahun ya. Saya pikir ini sangat luar biasa. Bangga kita punya Pak Darwin sebagai inisiator, developer, dan termasuk orang yang punya komitmen sangat luar biasa. Di tengah orang pesimis membangun radio siaran, beliau masih berusaha untuk tunjukkan itu, dan ini sebuah keberanian sangat besar. Karena saya yakin tidak mudah menghadirkan satu lembaga siaran seperti ini. Apalagi bukan hanya radio, tetapi ada beberapa termasuk ada media online dan sebagainya. Saya pikir ini perlu kita sambut, perlu direspon, dan kami dari Dinas Kominfo sangat bangga dengan terobosan yang ditampilkan oleh Pak Darwin, ya, dan beserta seluruh kru. Yang jelas teman-teman yang bekerja di sini, bekerja di dunia siaran, ya, tetap harus optimis. Karena saya sudah rasakan, saya dulunya juga bekerja seperti ini, pernah di radio, pernah di televisi, pernah di media cetak, begitu ya. Dan dari situ saya banyak jaringan, banyak kawan, banyak teman, banyak sahabat, hingga akhirnya dipercaya di pemerintahan. Dan di pemerintahan itu ya ditempatkan di tempat yang memang sesuai dengan keahlian kita gitu. Jadi harus terus tingkatkan kapasitas, tingkatkan kompetensi, bangga dan hargailah pekerjaan Anda, ya. Karena biar bagaimanapun kalau pekerjaan kita sudah cintai,
sudah menyatu dengan rasa kita, jiwa kita sudah tidak banyak perhitungan dengan pekerjaan kita. Dan percayalah, sesuatu yang kita cinta secara tulus, insya Allah akan membawa pada sesuatu di suatu tempat yang nantinya kalian teman-teman sangat sukai dan impikan, insya Allah. Saya kira itu, ya. Terima kasih juga saya atas nama pribadi saya sampaikan. Yang jelas kepada seluruh kru Radio Beranda, terima kasih atas kesempatan pada kesempatan ini. Dan harapan kita ke depan, kita bisa merajut kerjasama dan untuk mengembangkan kebersamaan, membangun Nunukan bersama-sama. Terima kasih. Oke, baik para pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai peran Kominfotik Nunukan ya menjelang pemilu 2024 yang sudah kita dengarkan bersama. Jadi untuk kita semuanya sebagai calon pemilih untuk memilih kandidat ya nantinya di tahun 2024 harapnya menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang bijak dan tetap menganggap pemilu itu sebagai suatu hal yang memberi sukacita ya, jangan menganggap itu suatu hal yang berat sekali gitu ya Pak ya. Iya betul. Tapi dijalanin aja, dijalanin aja sesuai pokoknya dengan happy, ya. Happy aja ya Pak ya. Aja. Sesuai dengan boleh hati berbeda nurani. tetapi jangan bermusuhan. Oke, berbeda-beda tetapi tetap satu tetap ya Pak. Satu, betul. Oke, baik. Oke, baik para pendengar, terima kasih banyak buat monitor Anda di siang hari ini bersama dengan saya Mary dan juga Bapak Kaharudin SS selaku Kepala Dinas Kominfotik Nunukan. Dan sekianlah untuk pembahasan kita kali ini dan saya akhiri, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam.